Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini, semoga hadir semua ya. Semoga semuanya tetap disehatkan, tetap semangat, tidak menutup kemungkinan untuk bermalas-malasan di rumah. Tapi kita harus semangat ya, harus semangat melaksanakan pembelajaran kali ini, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Meskipun kita berada di rumah, tapi kita harus siap belajar, harus semangat mengikuti pembelajaran ya. Kita harus ingat pesan ibu. Apa pesan ibu? Ada 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Oke. Nah, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Ya, kita akan belajar mengenai tema 1, lingkungan sahabat kita. Pembelajaran ke-1, subtema 1. Jadi kita akan belajar tentang cerita non-fiksi. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum apa itu cerita non-fiksi? Kemarin kita sudah bahas mengenai cerita fiksi ya. Cerita fiksi itu kan cerita hayalan. Kalau cerita non-fiksi berarti cerita yang sebenarnya, kenyataan, berdasarkan fakta yang bersifat informatif. Jadi ada buktinya gitu, nyata ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran tentang non-fiksi, di sini Ibu akan menyampaikan apa saja tujuan daripada pembelajaran tentang materi non-fiksi ini, agar siswa dapat mengidentifikasi, mengamati, dan mengetahui serta dapat menjelaskan mengenai apa itu cerita non-fiksi, mengetahui manfaat dari cerita non-fiksi, contoh cerita non-fiksi itu seperti apa. Intinya supaya kalian tahu dan paham mengenai apa itu cerita non-fiksi. Ya, jadi sekarang kita masuk ke materi ya, mengenai cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi merupakan cerita atau karangan yang berdasarkan kenyataan, sesuai fakta, sesuai bukti. Maksudnya tuh ada bukti nyatanya yang bersifat informatif. Minggu lalu kita sudah membahas tentang cerita fiksi. Nah, ada cerita fiksi, ada cerita non-fiksi. Jadi ketika kita bahas soal cerita fiksi, contohnya pun jelas ada di lingkungan sekitar kita. Nah, iya, jadi contoh daripada cerita non-fiksi ini itu ada tentang teks biografi, ada ensiklopedia, ada iklan, opini, kamus, dan ada juga tentang buku sejarah. Apa sih bedanya cerita non-fiksi sama cerita fiksi, Bu? Iya, kalau cerita non-fiksi itu kenyataan, jadi dibuatnya itu sesuai fakta. Jadi misalnya Ibu contohkan tentang teks biografi deh. Nanti Ibu kasih gambarannya setelah ini ya. Teks biografi tentang B.J. Habibie misalnya, mengangkat tentang kehidupan beliau, kapan tanggal lahir beliau lahir di mana, terus ada sejarah apa aja di kehidupan beliau, pelajaran apa aja yang bisa dapat kita ambil, terus pengetahuan apa sih yang perlu kita ketahui dari beliau. Jadi menceritakan, kalau teks biografi itu kan menceritakan tentang seorang tokoh yang memang mereka itu kayak berjasa, terkenal, sama sejarah-sejarah yang sangat menarik gitu buat kita pelajari.
Jadi ada faktanya gitu, ada buktinya. Sedangkan kalau cerita fiksi atau khayalan itu contohnya ibu bisa mencontohkan seperti cerpen, novel kayak gitu ya, komik itu bisa termasuk sama cerita fiksi. Kenapa sih Bu kalau novel nggak dijadiin cerita non fiksi aja? Nggak bisa, karena itu dibuatnya khayalan gitu, bukan sesuai kenyataan. Jadi si pengarang itu nulis apa yang dia pikirkan gitu, apa yang dia bayangkan, tidak seperti cerita si non fiksi ini. Kalau non fiksi ini tuh tokohnya ada, ceritanya real gitu, pelajaran yang dapat juga ada, hal yang menarik juga ada, pengetahuannya bisa diambil gitu ya. Ciri-ciri cerita non fiksi ini apa sih Bu? Iya, ciri-ciri cerita non fiksi ini itu dia bersifat aktual, terpercaya, terus ada buktinya, bersifat informatif juga ya. Nah, jadi cerita non fiksi ini itu bahasanya juga menggunakan bahasa yang jelas dan bahasanya formal. Ya, jadi tadi kita sudah membahas apa aja sih? Sudah bahas tentang pengertian cerita non fiksi, sudah bahas ciri-ciri, terus apa aja contoh dari cerita non fiksi, perbedaan cerita fiksi dan non fiksi, itu sudah ibu bahas semuanya ya tadi. Jadi mungkin cukup pembelajaran kita hari ini. Setelah ini ibu akan memberikan soal evaluasi yang harus kalian jawab. Nanti ibu kirimkan via grup WA. Masih tentang evaluasinya itu masih tentang berhubungan sama materi cerita non fiksi ini. Kalau kalian memperhatikan, kalau kalian fokus tadi sama ibu, terus kalian bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu, pasti kalian bisa. Mungkin ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau terlalu cepat menjelaskan atau kurang nih Bu materinya. Mohon maaf sekali karena ibu juga masih dalam tahap belajar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.